Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu kan ya. Kenapa ya si Yusril ya baru bertemu dengan Pak Jokowi menyampaikan terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden begitu ya. Bahkan ya Yusril akui ini bahas perpanjangan masa jabatan presiden dengan Jokowi. Ada apa begitu kan ya? Jangan-jangan cari muka di situ ya. Bisa saja begitu kan ya. Pada hakikatnya ya orang-orang tidak begitu percaya sekarang kepada Yusril begitu. Lebih percaya kepada Pak Mahfud hari ini begitu ya. Dan bahkan ya kalau kita melihat rentetan ini apakah jabatan masa presiden akan ditunda atau apa begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Yusril akui bahas perpanjangan masa jabatan presiden dengan Jokowi. Wah, ini agak apa begitu ya. Ini punten ini yang masuk ke dalam 110 juta orang yang punya keinginan penundaan pemilu. Coba unjuk tangan. Ini banyak sekali ada pro dan kontra ya. Kalau nggak berminat perpanjangan masa bacaan, ngapain dia tanya-tanya soal itu? Berarti ya dengar ya benar dugaan Salama ini ada usaha cari celah untuk perpanjangan masa jabatan. Benarkah seperti itu begitu ya? Dan ada Luhut lagi yang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut ya Big Data 110 juta orang menunjukkan keinginan penundaan pemilu. Dari mana surveinya begitu ya? Ini mah yang kini netizen Pak Jokowi lagi ya. Mana hobi baca judul tok nggak mau buka artikelnya ini. Sepertinya semua dan sudah dikondisikan ini menggerikan ya sekali gerakan bawah tanah. Ada pro dan kontra memang di sini begitu kan ya. Kenapa kok baru berbicara tentang hari ini begitu? Bukankah penundaan pemilu dan masa jabatan itu sudah diatur dalam konstitusi kita begitu ya? Ini tidak termasuk merancang kejahatan ya, mencoba mencari semua kemungkinan dan rakyat tetap tidur dalam damai dan mengiyakan apapun yang terjadi untuk perpanjangan masa jabatannya. Bahas perpanjangan masa jabatan dengan yang bersangkutan langsung aja itu sudah sangat aneh. Indonesia tidak dalam keadaan darurat untuk membahas hal tersebut ini. Masyarakat mana ngerti isu 3 periode atau perpanjangan jika bukan ya hembusan angin dari dalam pemerintah sendiri. Sengaja dibuat untuk membuat kegaduhan supaya bisa dijalankan dengan begitu. Sang putra mahkota yang mau naik ke DKI punya waktu untuk naik ke RI juga. Ya bisa saja begitu kan, karena kepentingan-kepentingan politik hari ini di Indonesia itu tidak menentu, dinamis begitu kan. Dalam artian ya bisa berubah-ubah begitu kan. Sana punya kepentingan, sini punya kepentingan begitu kan. Ya tidak, kalau tidak punya orang dalam tidak bisa begitu kan ya. Pada apa yang terjadi ya, angka korupsi semakin jelas ya, sudah nampak di mata depan kita sendiri begitu. Dan sekarang yang menjadi pahlawan itu adalah Pak Mahfud MD begitu, berjuang bagaimana korupsi-korupsi seperti ini terungkap begitu ya. Kan banyak sekali begitu daripada ya bahas penundaan pemilu begitu ya. Ini cari panggung ya plus menjilat ya karena sudah tak ada laku ya. Ini ada pro dan kontra ya, karena apa yang saya bacakan ini bagian dari aspirasi masyarakat begitu. Apakah COVID kemarin dianggap ketinggian ini? Perpanjangan berapa periode Prof Yusril ya, seumur hidup aja biar hemat biaya pemilu. Wah, inilah komentar-komentar netizen, tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Yusril akui bahas perpanjangan masa jabatan ya presiden dengan Jokowi ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia. Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Ihza Mahendra mengaku pernah membahas wacana perpanjangan masa jabatan presiden bersama Presiden Joko Widodo ya. Yusril berkata pembahasan tersebut terjadi karena politik sedang memperbincangkan hal tersebut. Dia mengaku membahas hal itu dengan Jokowi dalam beberapa pertemuan, termasuk saat pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Januari 2023. Bahkan beberapa kali 10 Januari 2003 yang terakhir beberapa kali Pak Jokowi mendiskusikan itu wacana perpanjangan masa jabatan presiden, kata Yusril saat ditemui cnnindonesia.com di kediamannya di daerah Dharmawansa, Jakarta Selatan. Ya apa yang kita bahas begitu kan ya. Kalau perpanjangan masa jabatan, tunda pemilu dan sebagainya ya semua orang tidak, hanya segelintir orang yang setuju begitu kan ya. Tetapi kalau diperpanjang masa jabatan lagi, di mana hak rakyat begitu kan ya, itu yang menjadi kendala penting bagi kita begitu ya.
Yusril memberi jumlah pertimbangan dan setiap pembicaraan dia menyampaikan kepada Jokowi wacana Presiden 3 periode tak akan bisa terwujud kecuali MPR melakukan amandemen Undang-Undang 1945. Betul begitu kan? Itulah yang tegas yang dikatakan oleh Yusril bahwa ini tidak sesuai dengan konstitusi kita begitu kan. Pakar-pakar hukum seperti Pak Mahfud MD, terus kemudian Yusril Mahendra juga mengusulkan dan bahkan menolak terkait dengan perpanjangan masa jabatan ini tidak bisa begitu kan. Kecuali memang diubah dalam undang-undang amandemen ya 1945 begitu ya. Kalau mau kita rubah banyak ya syarat-syarat yang harus kita penuhi di situ begitu kan. Saya rasa perkembangan ini kenapa amandemen itu bisa dirubah kan seperti itu logika-logika kita begitu ya. Karena pada akhirnya di MPR itu memang ya karena satu paket dengan DPR ya bisa saja itu terjadi begitu. Tapi saya rasa mulai dari Partai Golkar dia kan ingin perpanjangan masa jabatan ya, PKB, PAN itu menginginkan sedangkan yang lain tidak begitu. Artinya kalau hanya segelintir orang itu akan kalah di situ tidak bisa dirubah begitu kan. Dan bahkan ya Pak Mahfud mengatakan tidak bisa dirubah itu begitu katanya. Karena sudah sesuai dengan amandemen 1945 begitu. Hal yang masih memungkinkan terjadi adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menyebut hal itu bisa terjadi bila ada keadaan genting. Misalnya ya bencana alam yang dahsyat ya, terus di Jawa atau ada pandemi yang sudah dikendalikan ya, pemberontakan kerusuhan atau terjadi krisis sosial politik seperti krisis moneter 98, krisisnya ekonomi berdampak ya politik, ujar Yusril. Bahkan Yusril berkata perbincangan ya mengenai perpanjangan masa jabatan presiden bukan idenya. Menurutnya hal itu juga bukan ide Jokowi. Lalu siapa begitu kan? Menurut Yusril pembahasan itu ya merespon ya dinamika di publik, mereka sebatas menjadikan bahan obrolan. Yusril menilai Jokowi tak berteriak ya, tak tertarik dengan perpanjangan masa jabatan. Ya terima kasih kalau memang Pak Jokowi tidak tertarik itu begitu. Segera mungkin ya. Pak Jokowi sih dengan saya bisa dibaca di media. Waktu keluar dari itu Pak Jokowi mengatakan saya juga tidak ingin mau perpanjangan masa periode 3 periode. Saya pun ngomong begitu hasil keluar ya. Tetapi di belakang Pak Jokowi banyak yang menginginkan 3 periode kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan dikutip dari CNN itu menghubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk mengecek kebenaran pernyataan Yusril. Namun Pratikno tak merespon hingga berita ini diterbitkan. Saat dikonfirmasi dari Deputi 5 KSP Jelaswari ya Pramowadani ya dan Deputi 4 ya KSP Juri Ardianto, hanya Juri yang merespon ya. Dia menegaskan sikap pemerintah untuk menggelar pemilu sesuai jadwal. Masa sih ada isu lagi pemerintah sudah selesai, ucap ya Juri ya. Jokowi sendiri telah menyatakan tak akan ada perpanjangan masa jabatan presiden. Dia juga memerintahkan para menteri untuk tak lagi bicara perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan ya, ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna Istana Kepresiden Jakarta Selasa. Bahkan sejumlah menteri kabinet Jokowi menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden ya. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebutkan para pengusaha ingin masa jabatan Jokowi ditambah demi memulihkan ekonomi. Ya inilah seorang menteri kalau sudah punya kepentingan besar ya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut big data 110 juta ya orang menunjukkan keinginan penundaan pemilu. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bicara soal amandemen Undang-Undang 1945 di tengah wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menyebut konstitusi bisa diubah karena bukan kitab suci. Ya bisa saja begitu. Nah, itulah yang kemudian ada pro dan kontra begitu di situ begitu kan. Ya seperti Pak Mahfud dan Pak Yusril mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan amandemen kecuali memang amandemennya itu dirubah begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.